Dahulu kala, terdapatlah suatu keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak wanita yang anggun jelita. Anak yang anggun itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan alhasil meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya bencana tersebut. Sudahlah, jangan kamu meratapi kebaikan ibumu. Sabarlah nak, Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi ibu yang sungguh saya cintai kini telah tiada. Betul kata ayahmu Bawang Putih. Tuhan tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Di desa di mana mereka tinggal, ada seorang janda cantik dan seorang anak bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah seringkali datang dan membawakan masakan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih? Iya Bu. Apakah kamu menyukai masakan yang aku bawa itu? Terima kasih Bu, makanannya lezat sekali, aku sangat suka. Wah, senang sekali Ibu dengarnya. Kalau begitu, nanti Ibu akan masakan lagi untukmu. Terima kasih Bu, Ibu sangat baik padaku. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke rumah keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Bawang Putih, Iya ya. marilah. Bawang Putih, apakah kau setuju bila ayah menikahi ibu Bawang Merah? Jika ayahanda sudah pasti, aku akan menurutinya saja. Lagi pula ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Oke, kalau engkau setuju, ayah akan langsung meminang ibu Bawang Merah. Begitu menerima persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mengunjungi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah. Bu, ayah pamit pergi dulu ya. Iya, hati-hati ya. Hei Bawang Putih, sini kamu. Jangan bersantai-santai saja di sana. Maaf Ibu. Udah saya bersih-bersih rumah. Baik, akan saya lakukan. Putih, kamu juga harus cucikan baju-bajuku dan membersihkan barang-barangku. Baik Kak, akan saya lakukan. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini Bawang Putih menjadi yatim piatu. Sudah, kalian tidak boleh bersedih gini. Apa jadinya jika ayah kalian melihat dari arah sana? Pasti akan merasa bersedih juga. Sudah ya, saya mau pamit dahulu. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah kian bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci busana di pinggir sungai. Tetapi, salah satu busana milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadari Bawang Putih mencoba untuk menjangkau kembali pakaian itu, namun sayang, ia tidak sanggup membawanya kembali. Ya jatuh. Aduh, susah lagi ngambilnya. Dengan sedih dan frustasi, dia kembali ke rumah dan menceritakan peristiwa tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkan aku. Tadi tidak sengaja baju ibu terhanyut. Apa kau bilang? Anak tahu diri. Cepat cari bajunya sana. Jangan pulang sebelum minta baju. Dengan hati yang duka, Bawang Putih terpaksa melakukan apa yang diminta ibu tirinya.
Bawang putih pun mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu tanpa disengaja bawang putih bertemu dengan seorang pangeran. Maaf mengganggu. Ya, Boleh ada apa, saya Tuan? bertanya? Saya sedang bersama bersama pengawal saya, tapi saya tidak sadar ternyata saya terlalu cepat. Jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda menunjukkan kepada saya di mana arah untuk menuju ke istana? Baik Tuan, akan saya antar. Baik, terima kasih. Tapi sebagai itu, bolehkah saya tahu nama Anda? Baik, nama saya Bawang Putih, Pangeran. Begitulah pertemuan antara pangeran dengan bawang putih. Walaupun bawang putih belum menemukan juga baju ibunya, tetapi bawang putih senang karena bertemu dengan seorang pangeran. Baik Tuan, sudah sampai di istana Anda. Wah, kebetulan sekali tuh saya sampai. Baik, terima kasih. Tetapi saya masih punya hutang dengan Anda, bawang putih. Bagi gantinya, apa yang dapat saya bantu? Jika Tuan berkenan, bolehkah saya bertanya sesuatu? Tentu boleh. Apa yang ingin Anda tanyakan? Apakah tadi Tuan melihat baju mengapung di atas sungai tadi? Wah, kebetulan sekali. Tadi aku dan pengawalku melihat ada baju mengapung di sungai tadi. Tetapi sudah diambil oleh seseorang. Ya, itu betul sekali. Tapi tadi seingat saya diambil oleh seorang nenek sih. Sepertinya tidak jauh dari sini. Oh, seperti itu. Terima kasih Tuan atas informasinya. Aduh, susah banget. Lalu bawang putih mencari di mana letak rumah nenek tersebut dalam hutan. Tetapi tak terasa hari mulai malam. Wah, sepertinya ini rumah nenek yang pangeran maksud. Permisi, apakah ada orang? Bapak dari mana? Saya bawang putih, Nek. Saya di sini ingin mencari baju ibu saya yang hanyut di sungai. Dan saya di sini ingin mencari daerah untuk bermalam, Nek. Bolehkah saya bermalam di sini? Oh, baju itu milikmu. Aku sudah menyimpannya. Akan aku kembalikan dengan syarat. Kau harus menemaniku selama beberapa hari. Maka, Nek, aku akan menurutinya. Asalkan baju milik ibuku kembali kepadaku. Nah, kau telah menepati janjimu, dan aku telah menepati janjiku. Akan aku kembalikan baju ibu tirimu. Terima kasih, Nek. Aku punya hadiah untukmu. Ambillah labu ini untukmu. Terima kasih, Nek. Bawang putih pun pulang ke rumah. Dan begitu sampai di rumah, bawang putih menyerahkan baju itu ke ibu tirinya. Ibunda, aku telah menemukan bajunya. Berikanlah bajunya itu kepadaku. Pergilah. Baiklah, Ibunda, aku akan beres-beres rumah. Lalu ketika bawang putih pergi ke dapur untuk mengupas labu dari nenek tadi, begitu terkejutnya bawang putih ketika melihat isi dari dalam labu tersebut. Emas, Bu, aku memperoleh emas, Bu, setelah membalah labu ini. Hei, bawang putih, Ini apa? Hei, bawang putih, dari mana kau mendapatkan emas-emas itu? Aku mendapatkan emas itu dari dalam labu yang telah diberikan oleh nenek pada saat di dalam hutan, saat aku mencari baju ibu yang hanyut di dalam sungai. Begitu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah berniat untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Sesudah itu, ia melaksanakan hal yang sama yang dilakukan oleh bawang putih. Ada baju lagi.
Setelah itu bawang merah pun langsung menuju ke rumah nenek. Iya, ada apa? Hei nenek Renta, apa kamu melihat bajuku yang hanyut di sungai? Oh iya, aku melihat bajumu. Akan aku kembalikan kepadamu dengan syarat kau harus menemaniku selama beberapa hari. Baiklah nek, akan aku turuti kata-katamu. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia menginap di rumah nenek itu, hal yang ia lakukan hanya bermalas-malasan saja, dan tidak ada hal yang baik yang ia lakukan. Tiba waktunya bawang merah untuk pulang. Nek, aku sudah memenuhi persyaratan kan? Aku sudah menginap di sini bersamamu selama beberapa hari. Mana imbalan untukku? Baiklah, ambillah labu ini untukmu. Begitu bawang merah sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan bahagia hati memperlihatkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa was-was. Kalau bawang putih melihat, ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah memerintahkan bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Bawang putih, cepat kamu cuci bajuku dan anakku. Baik ibu, akan saya lakukan sekarang juga. Begitu bawang putih sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Tetapi ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut menyerang ibu bawang merah dan bawang merah sampai jadinya mereka meninggal dunia.